Bu Hamidah. Nah, Bu Hamidah. Baik, Bu Hamidah. Yang pencatatnya siapa? Yang sebagai ininya siapa ya? Bu Nur Hayati sama Bu Aan Darwati. Bu Nur Hayati dan Bu Aan. Ya, silakan nanti di itu timernya Bu ya. Sekarang jam 9:53 nanti jadi kasih kode lah. Kelas berapa Bu Hamidah? Kelas 4, Bapak. Baik. Bapak Ibu bertindaklah seperti kelas 4 ya. Ya. Dan Ya, mangga dipersilakan Bu Hamidah. Mohon Pak, atau nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kelas 4 hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ibu. Ya. Alhamdulillah ya, hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Silahkan kepada ketua kelas dimohon untuk membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan siapa atau yang berani aja, jangan ketua kelas aja, kasihan ya. Yang berani memimpin membaca doa, ayo siapa? Jamal, ayo De Jamal. Iya. Udah. Oh, De Chandra. Ya. Ya, siap. Berdoa. Mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada De Chandra udah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita tadi mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, biar kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Amin. Gimana hari ini adakah teman-teman kita yang tidak masuk kelas? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Hadir semua, Bu. Hadir semua. Mudah-mudahan besok juga kita semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran semuanya ya di kelas. Ya anak-anak, agar kita terjaga atau dari virus yang sedang viral ya, makanya kita tetap jaga protokol kesehatan. Ingat 3M ya, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan di air bersih. Nah, kita sehat selalu. Oke, siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Iya. Anak-anak, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai cita-citaku ya. Itu ada di tema 6. Nah, kemarin udah selesai tuh ya. Nah, sekarang kita akan beranjak belajar ke tema 7, yaitu tentang indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Dalam tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan kita seluruh siswa dapat menemukan kata sulit dalam paragraf dan menemukan gagasan pokok pada teks bacaan tentang suku bangsa yang ada di Indonesia dan juga bisa mengidentifikasi tentang macam-macam gaya. Di mana dalam langkah-langkah pembelajaran hari ini pertama nanti kalian akan terlebih dahulu mengamati PowerPoint ya yang akan Ibu sampaikan. Langkah yang keduanya nanti kalian dibuatkan kelompok. Nanti kalian berdiskusi di dalam kelompok ya dan mengerjakan LKPD-nya secara berdiskusi. Nanti Ibu share LKPD-nya di melalui WhatsApp group.
setelah selesai berdiskusi, nanti kalian perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan ya. Jadi secara bergantian. Nah, kelompok lainnya nanti bisa menanggapi. Tetap semangat anak-anak dalam belajar. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai ya. Tolong Amin. perhatikan PowerPoint yang Ibu sampaikan. Bentar ya. Cuma Bu. Oh, ya Bu. Ada, sudah terlihat? Sudah. Ada Bu. Kenapa menghilang? Ada. Ada. Kebelet Pak Jamal. Iya. Coba anak-anak kita amati apa yang kalian lihat nih. Ada gambar apa ya di sini ya? Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Burung Garuda, Saya, Bu. Bu. Iya, selain burung Garuda, ayo siapa lagi? Orang-orang. Yang adat. Oh, pakaian adat orang. Terus ada apa lagi? Ada lambang-lambang Pancasila tuh Bu, sila ke-1, sila kedua di burung Garudanya. Oh iya, terus? Mantap. Nah, tadi pada tema 7 kita akan belajar tentang keragaman ya. Tadi ada yang menyebutkan ada yang baju adat ya. Memakai baju adatnya berbeda-beda Bu ya. Kalian ya gitu. Nah, apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Iya, gambar keragaman budaya Indonesia. Ya. Itu adalah gambar keragaman budaya Indonesia. Kenapa? Sekarang Ibu mau tanya lagi. Boleh ya? Kenapa pakaian mereka berbeda-beda? Ayo, siapa yang tahu? Karena berbeda suku budayanya. Iya, betul. Hebat sekali. Siapa lagi? Beda budayanya Bu. Karena daerahnya Bu. Iya, beda daerahnya. Betul, hebat. Ada lagi enggak? Iya, cukup? Iya. Tadi ada yang beda daerah, beda itu ya. Nah, itu karena mereka berbeda suku bangsa ya. Iya. Mereka berbeda-beda memakai baju adat. Nah, sekarang coba kalian amati. Kelihatan nggak? Ada nggak? Kelihatan nggak? Biasanya kepotong Bu. Kepotong, Bu, Kepotong, tulisannya. Kurang besar Bu, kurang jelas. Ini? Gede. Nah, ya, jelas. Jelas sekarang mah Bu. Ya, tapi Ibu nggak bisa melihat kalian ini ya. Nggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa, Bu. Oke, Bapak, Ibu. subtema 1. Ya, coba kalian baca nih dan amati cerita di sini. Siapa yang mau membacakan? Ada yang mau? Yuk. Saya, Bu. Iya, mangga, De Chandra. Hebat. Ayo, bacakan Iya. biar teman-teman tahu. Keragaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Jein berasal dari suku Minang. Ratri berasal dari suku Jawa. Togar berasal dari suku Batak. Made berasal dari suku Bali. Neneng berasal dari suku Sunda. Dan Daeng berasal dari suku Bugis.
Udah Bu. Iya, HP pinter. bacanya. Iya, makasih Dek Chandra ya. Nah, langsung aja nih Ibu mau bertanya. Tadi kan udah menyimak ya apa yang dibacakan oleh Dek Chandra. Mengapa bangsa kita memiliki keragaman suku bangsa? Ayo, siapa yang tahu mengapa bangsa kita memiliki keragaman suku bangsa? Ada yang tahu? Bu, Ayo. Hah? karena bangsa Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Letaknya Bu. Pintar, hebat sekali. Iya, hebat deh Elis ya. Jadi faktor penyebab keragaman di Indonesia adalah dari kondisi geografis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Ya. Nah, sekarang yang dapat menyebabkan keberagaman masyarakat yaitu pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Nah, itulah ya karena berbeda-beda pulau. Sekarang, perbedaan apa saja yang ada di Indonesia yang kalian ketahui selain perbedaan dari suku? Perbedaan Bahasa. Iya. Terus? Pakaian. Iya. Terus? Iya, jadi selain dari suku bangsanya yang berbeda, ada juga dari perbedaan agama, ya, perbedaan adat, dan yang lainnya. Nah, Ibu sekarang tanya lagi kepada kalian. Bagaimana sikap-sikap kalian terhadap perbedaan yang ada di Indonesia? Bagaimana sikap kalian, ayo, terhadap perbedaan yang ada di Indonesia? Sikapnya gimana? Biasa aja Bu. Harus saling menghargai Bu. Menghargai. Iya betul, Ibu Cahyani. Kita harus saling menghargai ya terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia agar tetap terjalin rasa persatuan dan kesatuan. Iya, di mana tertera dalam semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pernah mendengar? Pernah, Bu. Nah, Bu. Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Walaupun kita berbeda tadi suku, berbeda bahasa, berbeda agama, tetapi kita tetap satu bangsa Indonesia. ya, Paham sampai sini? paham. Iya, lanjut ya. Ya. Anak-anak, ternyata di Indonesia terdapat banyak sekali tadi keragaman suku bangsa. Nah, di sini ya tertera tadi ada suku Melayu di sini ya terlihat ada suku Batak, ada suku Dayak, ada suku Papua ya, ada suku apa lagi coba? Suku kalian tinggal di mana? Ayo, di suku mana? Sunda. Iya, awas ya, jangan suku. Iya, pinter ya. Nah, dimana selain dari keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, nah di Indonesia juga terdapat kaya dengan alat transportasi. Ya, pada zaman dahulu di Indonesia terdapat alat transportasi yang beragam pula menurut daerahnya masing-masing. Nah, ini dia. Perbedaan kebiasaan dan cara hidup. Salah satu perbedaan cara hidup adalah transportasi. Berikut ini beberapa transportasi tradisional di berbagai daerah. Mana yang sering kalian lihat? Ayo, gambar yang mana? Alat transportasi mana? Motor Kuda Bu. bendi, Bu.
Ya, Sepeda. Beca, Bu. ya sepeda, beca masih ada ya sampai sekarang ya? Ada Bu di Iya. Iya, betul. Ini masih ada ya. Nah, kalau kuda bendi ini kalian masih sering melihat gak ya? Odong-odong Masih, itu Bu. Nih, Bu. Odong-odong bukan. Ada. Ya, kuda ronggeng. Andong itu. Ada Iya, kuda andong bendi. ya. Kalau kuda bendi, terus ada dokar. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada kalian. Apakah kalian pernah naik delman? Sering, Bu. Pernah. Nah, Mengasihkan ya? Enak, Bu. Takut. Iya, takut enggak ya, asik ya. Menyenangkan bukan kalau naik delman ya. Nah, coba kalian perhatikan. Saat menaik delman, coba kalian perhatikan kuda menarik bendi. Apa yang terlihat? kuda. Kuda menarik bendi. Bendi, ayo. Apa yang kalian lihat? Lihat Gimana kudanya Bu. bendinya? Hah? Lihat. Lihat Lihat kudanya. kudanya di depan, Iya, terus gimana? bendinya di belakang. Iya, terus Bendi berjalan nggak? Berjalan. Iya, Bendi berjalan. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika kerbau atau kuda menarik pedati? Ini gimana? Kalau kuda Berjalan. atau kerbau menarik pedati, maka pedati itu akan Berjalan. Bergerak, Bu. Berjalan. iya bergerak, akan berpindah tempat ya. Nah, setelah kalian amati tadi dari gambar-gambar tersebut, maka ada hubungannya ya dengan yang dinamakan gaya. Gaya, ya, tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak, maka disebut gaya. Namun tidak selamanya gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Gaya tidak dapat dilihat. Kita hanya dapat melihat akibat atau pengaruh adanya gaya pada suatu benda. Nih, di sini ada yang sedang main bola. Ada sedang apa ini? Dorong. Dorong. Ya, Dorong meja. Dorong meja. Nah, ada nggak meja di kalian? Coba kalian kasih gaya ke depan. Apa yang terjadi? Bergeser, Berpindah, Bu. Bergeser, bergerak. Geser. Ya, gaya atau benda yang kita kasih gaya dorong ke depan ya, dengan gaya dorong, maka benda itu akan berpindah tempat ya. Iya, pintar. Lanjut. Jadi selain ini nanti kalian harus mengetahui nih macam-macam gaya. Di sini ada gaya dorong, ada gaya listrik, ada gaya magnet, ada gaya gravitasi, ada juga gaya otot. Ini kalian nanti pahami saat mengisi LKPD ya. Lebih pahamnya nanti pada saat kalian berdiskusi, silahkan nanti kalian kerjakan. Nah, nanti pada saat kalian berdiskusi dalam mengerjakan LKPD juga, nanti kalian disuruh untuk mengerjakan atau menentukan pokok pikiran pada teks bacaan. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas-tugasnya, ini ada cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. 1, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Nah, cara-cara ini bisa kalian gunakan nanti saat
berdiskusi untuk menentukan pikiran pokok pada teks bacaan. Oke, untuk selanjutnya agar kalian lebih paham ya dalam materi pembelajaran hari ini, silahkan kalian berkelompok. Satu kelompoknya kalian bisa 3 atau 4 orang ya, sesuai dengan kelompok yang sudah ada aja ya. Nah, Ya, nanti Bu. ya, silakan kalian nanti mengerjakan LKPD-nya secara berdiskusi. Silakan unduh LKPD di grup WA yang udah Ibu share. Kemudian kalian lihat petunjuknya yang harus dikerjakan ya. Terus kalian jangan lupa mengerjakan LKPD-nya dengan teliti. Silakan. Iya, Bu. Gimana? Udah diunduh LKPD-nya udah ya? Gimana? Ada kesulitan enggak dalam mengerjakan LKPD-nya? Ayo, kelompok 1, kelompok 2, enggak kan? Enggak, Bu. Bisa? Insya Allah, Bu. Iya, bisa. Pinter sekali, hebat ya. Iya, kalau misalkan emang tidak ada kesulitan, alhamdulillah berarti kalian sudah bisa ya mengerjakan LKPD sesuai dengan petunjuk yang tertera. Nah, kalau emang udah selesai mengerjakan, tadi kita harus mempresentasikan nih perwakilan tiap kelompok secara bergantian. Ya, kelompok yang lainnya silakan menanggapi atau memberikan tambahan atau saran bagi kelompok yang sedang tampil. Dipersilakan kelompok 1 perwakilannya untuk mempresentasikan. Alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya, hasil kerja LKPD-nya, hasil berdiskusinya. Kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada semua kelompok. Ya, alhamdulillah jawaban jawaban dari semua kelompok ini sudah bagus ya, sudah benar, dan nanti LKPD-nya tolong dikumpulkan saat nanti kegiatan luring saja ya. Nanti berarti pembelajaran berikutnya kita luring ya sambil mengumpulkan LKPD tersebut. Iya, Bu. Ya, terima kasih ya untuk perwakilan kelompok yang sudah mempresentasikannya. Nah, anak-anak, jadi dapat disimpulkan untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar mengenai tadi keragaman yang ada di Indonesia. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam apa tadi? Suku dan budaya. Suku bangsa. Iya, agama, bahasa, adat, budaya. Nah, tetapi semua dapat hidup rukun, berdampingan, di mana dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua ya, yaitu bangsa Indonesia. Selain tadi keberagaman suku, bangsa, adat, bahasa, dan budaya beserta agama, ada juga keberagaman dalam alat transportasi.
transportasi tradisional, di mana alat transportasi tradisional tersebut diakibatkan adanya tarikan atau dorongan yang disebut dengan apa? Gaya. Gaya. Pinter ya, gaya. Nah, gaya juga memiliki banyak ya jenisnya. Satu ada gaya apa tadi? Gaya terus ada gaya listrik, terus ada gaya magnet, ada gaya gravitasi bumi ya. Nah, itu kalian harus ketahui ya. Ingat-ingat ya. Nah, selain itu kita sudah belajar menemukan kata sulit dalam satu paragraf. Lalu cari artinya di dalam kamus besar bahasa Indonesia atau kamus online itu tadi saat kalian mengerjakan LKPD ya, di situ bisa kan ya menentukan kata-kata sulit ya. Nah, selain itu tadi juga sudah belajar mengenai cara menentukan pokok pikiran. Caranya bagaimana tadi sudah dijelaskan. Bacalah seluruh teks bacaan ya. Kemudian tandai kalimat pertamanya, terakhirnya atau kalimat awal dan akhirnya. Kemudian yang ketiganya, cara ketiganya tadi tentukanlah pikiran pokok dari kalimat pertama, kalimat akhir, dan kalimat awal dan akhir ya. Itu pembelajaran pada hari ini yang kita sampaikan. Nah, untuk lebih mengetahui pendalaman ya, pengetahuan kalian dalam memahami materi yang kita pelajari hari ini, silahkan kalian mengerjakan soal 5 uraian ini sifatnya tidak berkelompok ya masing-masing, yaitu soal evaluasi. Nah, Ibu sudah share soalnya di WhatsApp grup. Silahkan kalian lihat dan kerjakan dengan tepat atau dengan benar. Silahkan waktunya Ibu kasih 5 menit. Nanti kalau sudah kalian kirim hasilnya, boleh dipoto ya, nanti kirim ke Ibu lewat WhatsApp kan. Untuk evaluasi silahkan langsung dikumpulkan lewat WhatsApp, karena biar Ibu bisa langsung menilai, mengetahui seberapa mana kalian memahami ya pendalaman materi pada hari ini. Mana? Udah selesai? Slide? Iya, udah ya? Mengerjakan soal evaluasinya? Sudah, Bu. Iya, sudah. Pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari pembelajaran kedua, tetap temanya tema 7 tentang keberagaman bangsa Indonesia ya. Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah bersemangat pada hari ini ikut mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat. Kita semua bisa lagi berkumpul di kegiatan pembelajaran 2 kita luring ya, bertemu tatap muka ya. Ya, mohon maaf jikalau ada kesalahan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih 8 menit lagi. Ya, Ibu, terima kasih Ibu Hamidah atas
penampilannya sudah bagus sekali. Mungkin sekarang masukkan dulu ya dari rekan-rekan. Bu Hamidah itu observernya siapa ya? Saya tadi lupa nggak lihat ini. Ibu Nur sama Bu Aan. Oh iya, Bu Nur sama Bu Aan. Mangga, Bu Nur dulu, Bu Aan dulu. Bu Aan dulu, mangga. Silakan Bu Aan untuk memaparkan hasil observasinya, Bu. Saya hanya menyampaikan ini aja Bu, untuk memberi tahu tujuan pembelajaran itu sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Itu aja Bu. Iya Bu Aan, makasih. Terima kasih Bu Aan, betul sekali Bu. Karena ini siswa kelas 4 ya Bu ya. Siswa kelas 4 mungkin mereka belum begitu paham dengan kata mengidentifikasi dan kata-kata sulit lainnya ya Bu ya. Oh, iya Ibu. Terima kasih Bu Aan. Sama-sama Bu. Ya Bu Nur sekarang mangga. Mungkin saya di PowerPoint-nya yang ditampilkan Ibu tadi, khususnya di transportasi daerah. Di situ semuanya memakai kuda ya Bu, tetapi dengan beda nama. Sedangkan di situ kan judulnya transportasi daerahnya. Itu mungkin kalau anak-anak kelas 4 mungkin lebih bisa didetailkan. Maksudnya bedanya dokar dengan andong, dengan pedati, dengan itu lebih. Soalnya di situ bayangannya kan sudah konkret. Lewat itu kan sudah konkret, jadi mereka bisa melihat. Hanya saja bayangan mereka yang difahami itu kan karena beda daerah, khususnya mungkin bisa lebih diperjelas aja gitu. Karena memang di situ pakainya sama-sama kuda, tetapi namanya beda semua di situ. Itu saja. Kalau yang dari yang lainnya saya kira sudah cukup. Ya, makasih Bu Nur. Mohon. Itu teh harusnya dijelasin Bu. Misalkan andong itu biasanya ditemukan di daerah mana gitu, harusnya itu gitu karena ambiar. Ya, makasih Bu Nur. Kuda, tetapi kok namanya beda, tetapi tidak. Itu mereka mungkin rada apa gitu kan. Soalnya semuanya sama, pakainya kuda, namanya beda. Ada andong, ada pedati, ada dokar, ada gitu. Ya, itu saja Bu masukannya. Terima kasih. Mohon, hatur nuhun Bu. Terima kasih Bu Nur. Jadi di sini penguasaan materinya ya Bu ya. Maksudnya dalam penyampaian materi. Komite itu sudah bagus, sudah menguasai materinya dengan baik. Namun penyampaiannya mungkin ya Bu ya, tadi ada sedikit yang lupa mungkin untuk menyampaikan perbedaan dari jenis alat transportasi daerah ya. Mungkin ada yang lain Bu dari Bapak Ibu selain dari Ibu Aan dan Ibu Nur, masukannya mangga Ibu. Ada Bu, Pak? Halo Bu, Pak, ada? Cekap Bu. Cekap, iya. Kalau cukup mungkin sedikit saja dari saya ya Bu Hamidah. Iya Ibu, mangga. Iya. Secara umum untuk penampilan mengajar Bu Hamidah ini sudah bagus sekali Bu. Bu Hamidah sudah keterampilan dalam membuka pelajaran itu sudah bagus, menutup pelajarannya itu sudah bagus, sudah komplit ya Bu, poin-poinnya itu sudah ada di sana begitu. Ibu hatur nuhun. Iya, sama-sama Ibu. Dalam penguasaan materinya juga sudah bagus. Bu guru ini sudah paham betul akan materi yang diajarkannya. Lalu dalam memberikan penguatan juga sudah bagus. Menggunakan media juga sudah bagus sekali Ibu. Namun ada satu materi ya Bu, tadi kalau tidak salah ada suku Papua. Halo Bu? Iya. Kan di Papua itu Bu ada Asmat ya Bu ya. Ada suku ya kalau nggak salah. Nah di sana mungkin mungkin ya tidak suku Papua ya Bu ya, tapi nama suku yang ada, salah satu nama suku yang ada di Papua. Lalu kalau saya menyimak RPP-nya ya Bu ya, Ibu itu menggunakan pendekatan saintifik ya Bu ya.
Di sini keterampilan menanya siswanya mungkin lebih dikembangkan lagi ya Bu ya. Jadi tadi ketika di awal Ibu menampilkan gambar, Ibu bisa tuh di sana merangsang siswa untuk bertanya gitu. Di sini nih Ibu punya gambar, boleh kalian mengemukakan pertanyaan dari gambar yang Ibu tampilkan, ya Bu ya. Itu lalu dalam mengkomunikasikannya juga mungkin tadi ya Bu ya dianggap selesai mungkin. Saya yakin Ibu Hamidah tadi akan memfasilitasi siswa untuk bisa menyampaikan hasil kerjanya begitu. Lalu Bu, di apa namanya tadi teh, kalau ini kan RPP yang ke-1 ya Bu, yang dulu di LMC itu ya Bu? Iya Bu, cuman kan waktu itu kan kenapa agak beda ya Bu ya? Iya. Kan yang Jadi awal gini gitu di penampilan ini ya Bu ya? Iya kan waktu itu kan belum ada arahan itu ya Bu ya dari Ibu tuh kan. Akhirnya kan kan belum selesai kan harus upload, ya udahlah upload adanya dulu gitu. Iya. Kalau di sini kan penampilan Ibu itu melakukan pembahasan dulu ya Bu ya secara umum begitu, lalu siswa melakukan apa namanya melakukan kegiatan-kegiatan di LKPD, mengisi LKPD-nya. Tapi kalau di RPP justru anak lebih dulu mengerjakan LKPD, lalu si guru melakukan pembahasan. Nah mungkin di sini ya Bu ya pelajaran juga mungkin untuk saya. Jadi bagaimana kalau misalnya anak belajar itu melalui LKPD. Jadi Bu LKPD dulu, nanti mungkin pembahasannya bisa apa namanya? Bisa setelah anak mengerjakannya begitu. Jadi untuk LKPD-nya juga kalau bisa Ibu tampilkan Ibu di sini, di share screen kan ya Bu ya? Oh iya Bu. Agar nanti si proses anak menyajikan hasil diskusinya atau hasil kerjanya di LKPD, mereka bisa paham di sini Bapak Ibu guru yang jadi siswa ini bisa apa ya, bisa mengikuti begitu Bu. Ya, mengetahui. Jadi mungkin silakan kelompok dari Bu Cahyani nih perwakilannya sampaikan, nanti Bu Cahyani kan mungkin akan bisa menyampaikannya ya Bu ya. Lalu selanjutnya apa lagi ya? Tadi lupa nggak dicatat. Untuk itu LKPD. Oh iya Bu, ini untuk kelompok nih Bu. Alangkah lebih baiknya ya Bu ya kalau daring ini di awal mungkin ya. Jadi sebelum pembelajaran gitu siswa sudah dikelompokkan. Jadi mereka belajar daringnya ini secara berkelompok. Karena kalau secara ini kan Bu, mungkin di sini Bu Esi di rumahnya, Bu Hayati di rumahnya, Bu Es di rumahnya. Akan mengelompokkannya gimana tuh Bu? Iya, itu kan makanya saya bilang tadi kan satu kelompok itu 4 orang, silakan mengikuti kelompok yang sudah ada. Nah, biasanya kan siswa itu belajar di rumah siapa gitu. Itu hanya menggambarkan aja supaya di situ kan di RPP-nya ada mengelompokkan siswa gitu. Soalnya persepsi saya nih Bu tadi, si ibu guru ini mau mengelompokkan siswa langsung di sini, saya kira seperti itu. Sebelumnya ini sudah. Mohon Ibu konten. Iya. Ya, mungkin itu saja Bu. Kurang lebihnya dan pada umumnya penampilan Bu Hamidah ini sudah sangat baik sekali. Mungkin dari Bapak.